Oke, baik. Selamat siang Bapak Agus. Ya. Terima kasih sudah hadir di DTSCX 2025. Izin Bapak untuk menanyakan terkait digital di Kemenko Polhukam Bapak ya. Menurut Bapak bagaimana sih melihat perkembangan transformasi digital di sektor pemerintahan saat ini, khususnya dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan? Ya, makasih Mbak. Jadi kita harus lihat dulu ya bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, sudah mengeluarkan Asta Cita. Di dalam Asta Cita itu ada namanya dukungan untuk Indonesia itu menuju ke Indonesia Emas tahun 45 nanti. Nah, di sana sangat ditekankan terkait dengan transformasi digital. Ya. Nah, dari itu semua ada namanya 8 prioritas, agenda prioritas pemerintah ataupun agenda prioritas nasional yang harus dilakukan oleh kita semua. Nah, kalau kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini betul-betul concern ya terhadap mimpi besarnya untuk transformasi digital ya. Nah, dari kacamata kami sebetulnya transformasi digital ini sudah dilaksanakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, dan terbukti dengan program sistem pemerintah berbasis elektronik. Kalau yang sekarang mungkin akan diganti menjadi sistem pemerintah digital, dan ini sudah dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik. Jadi memang sekarang ini kita sedang mempercepat ya, bagaimana transformasi digital itu harus segera dilakukan oleh seluruh komponen, tidak hanya pemerintah daerah saya kira ya. Masyarakat pun sekarang sudah ikut andil untuk melakukan percepatan transformasi digital, dan insya Allah sih saya melihat arahnya sudah jelas, karena memang ada undang-undang misalkan PDP ya kan. Kemudian ada regulasi-regulasi yang mengharuskan kita menuju ke arah sana. Saya melihatnya sudah on the track. Baik. Untuk selanjutnya Bapak ya, dalam era maraknya disinformasi dan hoax digital untuk saat ini, menurut Bapak bagaimana sih pendekatan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk memperkuat literasi digital di masyarakat? Ya, jadi kebetulan sekali kami seminggu yang lalu telah melaksanakan pendekatan kepada masyarakat. Kami mulai dari kemarin itu Kalimantan Utara. Ternyata memang literasi digital ini poinnya baru 60% di Indonesia itu. Artinya pemerintah perlu untuk melakukan ini terhadap masyarakat supaya mereka mengerti bahwa apabila mereka melakukan ataupun memberikan berita-berita yang hoax ataupun tidak benar, ada konsekuensi hukumnya. Jadi literasi digital ini kami lakukan kemarin di beberapa provinsi. Di antaranya kami mengundang sebagai pembicara dari Komdiji bagaimana masyarakat pengguna internet ya untuk bisa melakukan secara etis menggunakan internet. Kemudian kami juga mengundang kepolisian. Mereka menyampaikan bahwa internet yang kita gunakan ini ada konsekuensinya. Apabila mereka melakukan penipuan, apabila mereka menyebarkan hoax, apalagi sekarang sudah ada judi online dan lain-lain, ini konsekuensinya hukum. Ya, ini disampaikan oleh kepolisian. Kemudian juga dari BSSN. Ini juga ada kepentingan terkait dengan keamanan cyber. Nah, hal inilah yang perlu selalu disampaikan kepada masyarakat lebih banyak lagi. Kalau kita tadi hanya 60%, memang seharusnya segera kita tambah lagi literasi digital, karena terutama bagi kaum muda ya, Gen Z. Ini kan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi mereka pasti ada memegang handphone. digital Iya, atau handphone. iya. Disitulah pentingnya edukasi kepada masyarakat bahwa ayo kita menggunakan itu dengan cara etis, menggunakan itu dengan cara bisa melindungi data kita ya, kemudian terhindar dari penipuan, terhindar dari berita-berita yang hoax. Saya kira pemerintah sudah melaksanakan itu untuk menyampaikan pada masyarakat. Dimana makin hari memang hacker itu sudah semakin canggih juga Bapak ya. Sekali, betul hacker. Dan Makanya sangat susah ya untuk harus hadir membedakan. pemerintah juga. Di situ ada BSSN untuk hadir bagaimana supaya keamanan cyber ini bisa terjaga.
Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi oleh lembaga pemerintah, menurut Bapak bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan untuk memastikan keamanan data dan integrasi sistem yang efektif, Pak? Ya, makasih. Jadi kalau Kemenko Polhukam ini kan tugasnya mengkoordinasikan, kemudian melaksanakan sinkronisasi. Jadi bukan kementerian teknis. Artinya kami ini menyelenggarakan koordinasi lintas. Ada lintas kementerian, lintas lembaga. Nah, ini selama ini kami melaksanakan ya untuk koordinasi lintas kementerian, kemudian dengan pemerintah daerah, sehingga teknologi yang digunakan oleh daerah kemudian oleh pemerintah ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Apakah untuk di daerah untuk pendapatan teknologi itu sudah menyeluruh Bapak untuk saat ini? Memang belum menyeluruh, tapi paling tidak adanya Astacita yang diinginkan oleh Bapak Presiden terkait dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini memungkinkan pemerintah daerah ini mengadop itu, ya, karena tujuannya sebenarnya pemerintah bagaimana pemerintah di daerah ini bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Nah, itu poinnya saya kira, supaya masyarakat terlayani dengan baik. Nah, transformasi digital ini adalah sangat lumrah, artinya memang harus segera dilaksanakan karena begitu berkembangnya, dinamisnya teknologi digital kita ya, secara global maupun di nasional kita, sehingga kita harus segera menyesuaikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, mungkin tadi kita sudah membahas banyak ya tentang keamanan. Untuk yang terakhir itu, menurut Bapak hari ini hadir di DTICX bahkan sebagai speaker juga di DTICX 2025. Izin Bapak, menurut Bapak bagaimana sih acara seperti Digital Transformation Indonesia ini atau DTI dapat berkontribusi dalam mempertemukan sektor publik dan swasta untuk memperkuat ekosistem digital nasional? Ya, pertama tentunya kami dari Kemenko Polhukam ya cukup bangga lah ya bahwa Mas Tel bisa menyelenggarakan kegiatan yang cukup besar ya, Digital Transformation Indonesia, dan saya apresiasi. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat memang perlunya kita ini dipertemukan ya, karena kadang-kadang kan kebijakan yang dikeluarkan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu juga harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan sekarang ini, GTI, ini saya kira berpengaruh positif ya. Kita ada sharing dari pemerintah bahwa punya regulasi yang harus diikuti baik oleh masyarakat maupun oleh, kalau sekarang itu Mastel ya, masyarakat telekomunikasi, sehingga terciptalah komunikasi yang baik, sehingga apapun kendalanya di lapangan ini bisa kita selesaikan sama-sama. Dan kami juga dari pemerintah tentunya harus tahu kira-kira keluhan-keluhan teman-teman kita sebagai penyelenggara telekomunikasi di daerah ini punya kendala apa sih? Apakah mengenai perizinan kah atau mengenai apapun peraturan-peraturan yang ada di daerah, ini perlu kami ketahui. Kalau memang ada kendala, ayo kita selesaikan sama-sama. Jadi dengan adanya DTI, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dari berbagai macam stakeholders juga ya. Tentunya. Oke, baik. Apresiasi. Terima kasih banyak Bapak Agus atas insight-nya juga. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di DTICX 2026. Sukses ya, Mbak ya. Terima kasih.